2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya Muhammad wabarakatuh. Abdul Karim Musa. Dengan kelompok saya akan mempresentasikan pengembangan sistem smart farming berbasis ESP32 dan aplikasi mobile untuk memonitoring tanaman dengan mitra Mandua Bantar Lampung. Next. Di sini ada anggota-anggota dalam grup saya, yaitu yang pertama yaitu Muhammad Wisnu Wibowo. Yang kedua yaitu Zahra Mutia. Next. Nah, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Zahra Mutia. Latar belakang. Berdasarkan hasil observasi di lingkungan Mandua Bandar Lampung, terdapat beberapa tanaman yang kurang terawat dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan pemantauan secara rutin, sehingga kondisi tanaman seperti kelembapan tanah dan kebutuhan air tidak selalu dapat terkontrol secara optimal. Akibatnya, beberapa tanaman mengalami pertumbuhan yang kurang maksimal, bahkan berpotensi mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perawatan tanaman yang masih dilakukan secara manual memiliki keterbatasan, terutama dalam hal konsistensi dan efisiensi. Selain itu, belum adanya sistem yang mampu memberikan informasi kondisi tanaman secara real-time menyebabkan penanganan terhadap permasalahan tanaman menjadi kurang cepat dan kurang tepat. Selanjutnya, urgensi penelitian. Permasalahan kurang terawatnya tanaman di lingkungan mitra menjadi hal yang cukup penting untuk segera ditangani, mengingat kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada kualitas dan keberlangsungan pertumbuhan tanaman. Ketidakteraturan dalam proses penyiraman serta kurangnya pemantauan kondisi tanah dapat menyebabkan tanaman mengalami kekeringan atau bahkan kerusakan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka potensi pemanfaatan lahan yang ada menjadi tidak optimal. Selain itu, keterbatasan dalam melakukan pemantauan secara berkala membuat proses perawatan tanaman menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang mampu memberikan informasi kondisi tanaman secara cepat dan akurat. Pemanfaatan aplikasi mobile menjadi pilihan yang tepat karena memungkinkan pengguna untuk melakukan monitoring secara real-time tanpa harus berada langsung di lokasi. Dengan demikian, tindakan perawatan dapat dilakukan lebih responsif dan tepat waktu. Yang pertama, pemantauan masih manual. Pengguna harus datang langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi tanaman, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Yang kedua, tidak ada informasi real-time kondisi tanah seperti kelembapan tidak dapat diketahui secara langsung, sehingga pengguna sering terlambat dalam melakukan penyiraman. Yang ketiga, penyiraman tidak terjadwal dengan baik. Proses penyiraman dilakukan berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan data yang akurat. Yang keempat, kurangnya efisiensi waktu. Aktivitas pemantauan yang berulang menyebabkan suatu waktu yang digunakan menjadi kurang efisien, terutama jika memiliki kesibukan lain. Deskripsi aplikasi yang diusulkan. Sebagai solusi atas permasalahan dalam pemantauan dan perawatan tanaman, diusulkan sebuah aplikasi mobile berbasis teknologi smart farming yang terintegrasi dengan perangkat Internet of Things atau IoT. Sistem ini memanfaatkan microcontroller ESP32 untuk mengumpulkan data dari sensor seperti kelembapan tanah yang kemudian dikirimkan ke aplikasi mobile yang dibangun menggunakan Flutter. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan monitoring kondisi tanaman secara real-time, serta memberikan kemudahan dalam mengontrol proses penyiraman tanpa harus berada di lokasi. Dengan demikian, pengguna dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan data yang ditampilkan pada aplikasi. Value Proposition. Integrasi IoT dan mobile dalam satu sistem aplikasi ini menggabungkan perangkat keras ESP32 dan sensor dengan aplikasi mobile, sehingga pengguna tidak hanya dapat memantau tapi juga mengendalikan sistem secara langsung. Monitoring real-time berbeda dengan metode konvensional. Aplikasi ini menyediakan data kondisi tanaman secara langsung, sehingga pengguna dapat segera mengambil tindakan saat terjadi perubahan kondisi. Kontrol jarak jauh. Pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sistem penyiraman tanpa harus datang ke lokasi, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga.
Tujuan dan manfaat dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem smart farming berbasis Internet of Things yang mampu membantu proses monitoring dan pengelolaan tanaman secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan microcontroller ESP32 yang terintegrasi dengan aplikasi mobile berbasis Flutter, sehingga pengguna dapat memantau kondisi tanaman secara real-time serta melakukan pengendalian penyiraman jarak jauh. Selain itu, tujuan lain dari proyek ini adalah untuk menerapkan teknologi digital dalam bidang pertanian sebagai bentuk inovasi yang dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi di lingkungan pendidikan, khususnya melalui kerjasama dengan mitra kami Mandua Bandar Lampung. Tujuan dan manfaatnya bagi pengguna atau pengelola tanaman, yang pertama mempermudah dalam memantau kondisi tanaman tanpa harus selalu berada di lokasi. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih akurat. Yang ketiga, meningkatkan efisien dalam proses penyiraman dan perawatan tanaman. Bagi mitra, yang pertama menjadi sarana pembelajaran dalam penerapan teknologi IoT dan aplikasi mobile. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa di bidang teknologi. Yang ketiga, mendukung pemanfaatan teknologi dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Musa. Untuk tujuan dan manfaat bagi peneliti atau pengembang, yaitu yang pertama adalah menambah pengalaman dalam pengembangan sistem berbasis IoT dan mobile. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dalam integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu menjadi referensi untuk pengembangan sistem serupa di masa mendatang. Sedangkan untuk tujuan dan manfaat bagi bidang pertanian yaitu memberikan alternatif atau solusi berbasis teknologi dalam pengelolaan tanaman. Yang kedua yaitu mendorong penerapan konsep smart farming pada skala kecil hingga menengah. Next. Nah, ini untuk kerangka penelitiannya ya. Kita mulai dari identifikasi masalah, lalu kita mulai mengumpulkan data, serta kita mengobservasi, lalu kita menganalisis kebutuhan sistem, lalu kita mendesain serta merancang sistem. Setelah merancang sistem, kami merancang aplikasi Flutter dan implementasi sistem. Setelah itu pengujian sistem dan selesai. Next. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama kami ada observasi ya. Nah, untuk observasi ini yaitu ditemukan bahwa beberapa tanaman tidak terawat dengan baik akibat kurangnya pemantauan rutin. Nah, setelah itu juga sistem penyiraman masih dilakukan secara manual. Itu menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan waktu dan tenaga. Hal ini juga menunjukkan perlunya penerapan sistem berbasis teknologi untuk membantu proses monitoring dan pengelolaan tanaman. Nah, metode pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Wawancara itu kami lakukan secara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu pengelola tanaman di lingkungan Mandua Bandar Lampung. Nah, metode ini juga bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai proses perawatan tanaman yang sedang berjalan, kendala apa saja yang dihadapi, serta kebutuhan yang diharapkan sistem akan dikembangkan. Next. Untuk perangkat hardware dan software, nah itu spesifikasi perangkatnya yang pertama kami memakai laptop Lenovo V14 dengan prosesor AMD 3020E dengan RAM 4 atau 8 GB DDR4 dengan storage 256 sampai 512 GB. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk perangkat yang kami gunakan, laptop yang kami gunakan ini speknya sudah terdaftar, sudah bisa dilihat. Next, untuk ada juga kami menggunakan smartphone Infinix Hot 10S dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan RAM 4 atau 6 GB
dengan memori internal 64 GB sampai 128 GB. Untuk memori eksternalnya bisa menggunakan micro SD hingga 512 GB. Dia ada triple slot ya. Next. Untuk kebutuhan fungsional, nah ini kebutuhan fungsionalnya merupakan fitur-fitur utama yang harus tersedia agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan. Nah, adapun kebutuhan fungsional dalam sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem menampilkan data kondisi tanaman secara real time yang diperoleh dari sensor melalui microcontroller, yaitu ESP32. Yang kedua yaitu sistem dapat menampilkan informasi kelembapan tanah dan kondisi lingkungan tanaman. Yang ketiga yaitu sistem memungkinkan pengguna untuk mengontrol penyiraman jarak jauh. Yang keempat yaitu sistem dapat menyimpan data monitoring tanaman sebagai riwayat atau histori. Nah, yang kelima yaitu sistem dapat memberikan notifikasi kepada pengguna ketika kondisi tanah berada pada tingkat tertentu, misalnya kering. Nah, untuk yang keenam yaitu sistem menyediakan fitur login atau autentifikasi pengguna. Poin yang ketujuh yaitu sistem dapat menampilkan informasi terkait tanaman yang dipantau. Yang terakhir yaitu mampu mengintegrasi data dari perangkat IoT ke aplikasi mobile berbasis Flutter. Next. Nah, untuk kebutuhan non-fungsional sendiri yaitu merupakan aspek pendukung yang mempengaruhi kualitas sistem seperti performa, keamanan, serta pengalaman pengguna. Yang pertama, dari segi performa, yaitu sistem mampu menampilkan data secara real time dengan waktu dan respon yang cepat. Nah, untuk yang kedua yaitu aplikasi dapat berjalan dengan lancar pada perangkat mobile tanpa lag yang terlalu berat gitu. Jadi tanpa lag yang signifikan. Untuk poin keamanan yaitu sistem menggunakan autentifikasi login untuk membatasi akses pengguna. Yang kedua yaitu data pengguna dan sistem disimpan secara aman untuk menghindari penyalahgunaan. Untuk segi user experience atau UX yaitu antar muka aplikasi dibuat sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua yaitu navigasi aplikasi jelas, tidak membingungkan pengguna. Yang ketiga yaitu informasi ditampilkan secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Untuk segi ketersediaan sistem itu dapat diakses kapan saja selama terhubung ke dalam jaringan internet. Untuk segi kompatibilitas, aplikasi ini dapat berjalan pada berbagai perangkat Android ya. Presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Rizky Bowo. Di sini ada perancangan use case diagram itu di bagian pengguna. Di bagian pengguna itu ada yang namanya login, kemudian ada dashboard, kemudian ada monitoring kelembapan. Jika kita klik maka dia tuh ada melihat data tanaman, kemudian ada kontrol penyiraman. Di dalam kontrol penyiraman tuh ada kita bisa melihat riwayat data. Next. Kemudian di bagian admin tuh kita bisa login, kemudian ada dashboardnya, kemudian ada kelola sistem IoT, kemudian ada kelola data tanaman dan monitoring sistem. Next. Nah, ini adalah perancangan activity diagram, yaitu pengguna. Jika pengguna mengklik atau user membuka aplikasi, maka sistem itu akan menampilkan halaman login dan password. Kemudian menampilkan, jika sukses maka menampilkan halaman dashboard. Next, selesai. Kemudian perancangan activity diagram monitoring dan kontrol tanaman. Di bagian pengguna, user membuka aplikasi, sistem bekerja menampilkan halaman login dan password, menampilkan halaman dashboard, kemudian ada tampilkan data kelembapan tanaman, kemudian di bagian pengguna itu ada klik atau tombol siram, yang dimana sistem itu bakal dia bekerja, pompa airnya akan menyala atau solenoidnya. Kemudian ada bagian perancangan kelas diagram, yaitu di bagian user ada ID user, nama, email, password, kemudian terhubung kepada tanaman, ID tanaman, nama tanaman, jenis tanaman,
kemudian menuju monitoring, ID tanaman, kelembapan tanah, suhu, waktu. Kemudian lanjut di penyiraman, kemudian ada ID penyiraman, ID tanaman, status on atau off, waktu. Next. Nah, ini bagian user interface wireframe, yaitu dimana kami ada halaman loginnya, ada login dan registernya nanti bakalan di situ ada. Kemudian ada halaman dashboard, monitoring utama, kemudian ada detail tanaman, terus kemudian ada kontrol penyiraman, kemudian ada riwayat data. Next. Nah, ini berdasarkan hasil dari tabel black box testing. Kami ada fitur-fitur yang bakal diuji, ada skenario pengujian, ada inputnya dan output yang diharapkan. Di bagian login, kami pengen di login dengan data benar, email dan password valid, berhasil masuk ke dashboard. Nah, itu hasilnya benar atau salah. Kemudian dilanjut ke monitoring data, ada menampilkan data sensor, data dari ESP32. Output yang diharapkan adalah data kelembapan dan suhu tampil real time. Kemudian ada bagian kontrol penyiraman. Skenario pengujiannya itu menyalakan pompa, inputnya tombol on, output yang diharapkan itu pompa airnya menyala. Kemudian ada riwayat data. Skenario pengujian itu menampilkan data riwayat, inputnya data tersimpan di database. Output yang diharapkan itu riwayat monitoring tampil dengan benar. Kemudian ada notifikasi, navigasi menu, perpindahan halaman, dan logout keluar dari aplikasi. Next. Ini ada jadwal penelitian. Next. Nah, ini adalah rencana luaran project atau target output. Kami memilih opsi 3, produksi siap pakai plus laporan publikasi plus PKM. Next. Nah, terima kasih. Segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan kata yang tidak enak didengar. Mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.